Daus, ada Bu. Awali pertemuan kita dengan berdoa. Siapa giliran berdoa? Ya. Mari berdiri. Teman-teman dan ibu guru, mari kita mengambil sikap berdoa yang pantas. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini sehingga kami masih dalam keadaan yang sehat. Utuslah Roh Kudus-Mu dalam pembelajaran agama Katolik saat ini, agar apa yang kami pelajari dan dalam hari ini dapat kami pahami dengan baik. Demi Kristus Tuhan dan pengantar kami. Amin. Baik, terima kasih. Silakan Tuhan. Adik-adik sekalian, masih ingat pelajaran minggu kemarin kita membahas tentang apa? Siapa bisa jawab? Ya. Gereja sebagai saksi Kristus. Tugas gereja menjadi saksi Kristus. Apa saja contoh tugas gereja menjadi saksi Kristus? Berdoa setiap hari, menolong teman. Berdoa setiap hari. Membantu teman yang sakit. Satu lagi. Saling membantu sesama. Saling membantu sesama. Hari ini kita akan masih membahas tentang tugas gereja berikutnya, yaitu gereja membangun persatuan atau bahasa Yunani-nya koinonia. Baik, adik-adik sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, nanti Ibu akan menyuruh Anda mengamati gambar atau foto. Kemudian peserta didik menguraikan makna persekutuan umat dalam gereja Katolik dengan benar. Dan yang terakhir, melalui kegiatan refleksi, peserta didik akan membuat program kerja yang akan dilakukan dalam dalam rangka Hari Pentekosta. Kemudian ini kegiatan katekese di lingkungan KBG. Lalu ini dialog dengan pastor paroki dengan Romo Suni ketika misa kelompok selesai. Lalu ini kegiatan OMK paroki, mereka mengadakan tanggung kor di stasi Terang. Silakan amati kembali. Dari foto-foto yang Ibu tampilkan tadi, kira-kira menurut Anda sifat yang paling ditonjolkan dalam kegiatan tersebut apa? Yang pertama, rasa kekeluargaan, adanya persaudaraan, kebersamaan, dan saling sharing pengalaman. Siapa saja yang boleh menjadi anggota dalam satu komunitas basis gereja ini? Siapa yang menjawab? Ya, silakan. Adalah orang-orang yang tinggal berdekatan dalam suatu wilayah. Ya, orang-orang yang tinggal berdekatan dalam satu wilayah. Misalnya saya tetangga dengan Derari. Itu berarti kami satu komunitas basis gereja ini. Bukan begini, saya gabung tinggal di Rakot, saya mau gabung di KBG Land. Itu tidak boleh. Oke? Lalu yang ketiga, mengapa harus ada kegiatan di KBG? Supaya bisa saling mengenal antara satu sama lain. Supaya bisa saling mengenal satu sama lain. Apalagi? Supaya rasa persaudaraan dan kebersamaan semakin ditingkatkan. Supaya persaudaraan dan kebersamaan semakin ditingkatkan. Tidak ada lagi ini. Supaya mudah untuk kita saling membantu. Supaya mudah untuk saling membantu. Ada yang sakit, kelompok KBG itu yang ya. Yang keempat, bagaimana ciri-ciri komunitas basis gereja ini menurut kalian? Saling mengunjungi. Ada lagi? Saling bertegur sapa. Ada lagi? Ada kegiatan bersama untuk membangun iman seperti contohnya tadi kata ECC. Baik, terima kasih untuk jawaban kalian. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang saya minta satu orang membaca kitab suci, buka teks kitab suci kalian.
Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai 37. Cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Versi Petrus, ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Baik, mengingat kira-kira ciri khas kehidupan komunitas jemaat pertama itu yang paling Anda ingat dalam pesantren? Sehati sejiwa. Hidup sehati sejiwa. Mungkin ada lagi? Saling berbagi, saling membantu. Hidup dalam kasih karunia. Itu ciri yang menonjol dari jemaat perdana, jemaat pertama. Ya. Sekarang saya mengajak Anda untuk, sudah ada dalam kelompok masing-masing, untuk mencari informasi tentang ini, makna persekutuan dalam gereja, kemudian makna persekutuan atau koinonia menurut kitab suci yang barusan Anda baca. Yang ketiga, kaitan atau hubungan antara persekutuan umat dalam Kisah Para Rasul dengan kelompok basis gereja ini. Lalu yang terakhir, apa fungsi komunitas basis gereja? Anda boleh mencari di buku dan juga di handout yang saya kasih. Yang punya pulsa data bisa buka di internet. Ya. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, makna persekutuan dalam gereja atau koinonia. Persekutuan dalam gereja adalah kebersamaan orang-orang yang telah dibaptis dan mengimani Yesus Kristus. Yang kedua, makna persekutuan gereja berdasarkan tes Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai 37. Persekutuan untuk saling membantu satu sama lain yang mengalami kekurangan dan persekutuan yang bertujuan untuk meningkatkan iman dan pengabdian akan Yesus. Sekian presentasi dari saya. Saya juga memberikan waktu kepada teman-teman kelompok lain untuk menanggapi hasil presentasi saya. Dari kelompok 5. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan bertanya, apa saja contoh kegiatan yang dapat dilakukan di setiap KBG? Baik, terima kasih. Yang pertama, bisa kelompok atau KTGC. Yang kedua, mengikuti KOR. Dan ketiga, membantu anggota KBG yang sedang kesusahan. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 untuk presentasi ini. Mari kita tepuk tangan. Apa makna persekutuan dalam gereja atau koinonia? Kumpulan orang-orang yang telah percaya kepada Kristus. Baik, terima kasih. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Saya memberikan waktu kepada kelompok lain untuk bertanya. Silakan Andi. Apa tugas dari ketua KBG? Tugas ketua KBG. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman Andi. Tugas KBG adalah untuk merencanakan dan mengkoordinirkan kegiatan-kegiatan dalam KBG seperti misa kelompok, misa arwah, ibadat bersalio dan lain-lain. Terima kasih. Materi yang kita bahas hari ini, saya dapat menunjukkan bahwa
Sebagai orang Katolik, terutama kaum muda, kita harus terlibat dalam kegiatan yang diadakan di KBG maupun di paroki untuk membangun iman dan juga membangun gereja persekutuan yang penuh persaudaraan dan kerukunan. Baik, terima kasih kita. Jadi adik-adik sekalian, komunitas basis gereja itu adalah komunitas yang terdiri dari 15 sampai 25 keluarga, kepala keluarga yang tinggal dalam sebuah wilayah, dalam sebuah paroki. Gereja itu siapa? Saya dan Anda itu gereja. Tugas kita adalah mengembangkan persekutuan yang sudah dirintis oleh para rasul. Nah, hubungan antara persekutuan para rasul dengan KBG. Seperti para rasul dulu, mereka hidup dalam kebersamaan. Mereka hidup sejiwa, hidup dalam kasih karunia, lalu hidup saling berbagi, sehingga tidak ada yang menderita di antara mereka. Nah, hidup seperti itu juga yang dikembangkan di dalam komunitas basis gereja. Sehingga gereja itu terus di dalam anggota gereja. Makanya gereja berkembang dari dulu sampai sekarang, karena kita terus membangun itu sebuah persekutuan. Karena kita sudah terikat oleh Yesus Kristus. Kita memiliki iman yang sama, tapi kita menjadi sebuah persekutuan yang erat. Baik, adik-adik sekalian, itu kesimpulan terakhir saya. Nah, sekarang dari pertemuan hari ini saya mengharapkan supaya Anda nanti semakin terlibat di dalam kegiatan di dalam kelompok. Sekarang saya mengajak Anda untuk evaluasi, mengerjakan beberapa soal. Simpan dulu. Saya kasih waktu 7 menit. Materi yang dibahas berguna bagi Anda atau tidak? Berguna. Baik, kalau begitu silakan Anda menutup mata, merefleksi. Apakah saya selama ini sudah banyak terlibat dalam kegiatan komunitas basis gereja ini? Buatlah janji dalam dirimu bahwa Anda akan semakin memberi diri untuk terlibat dalam membangun komunitas basis gereja ini. Ketika Anda sudah menemukan, baik, sudah selesai. Untuk tugas seperti yang sudah hasil refleksi Anda, jadi 3 minggu depan saya memberi kesempatan kepada Anda menuliskan kegiatan-kegiatan di KBG atau di stasi atau di paroki. Apalagi masa Advent ini biasanya banyak kegiatan. Ya atau tidak? Anda harus terlibat dalam kegiatan itu, kemudian Anda menulis laporannya itu kegiatannya apa, tanggal berapa, di mana, lalu Anda membuat refleksi manfaat kegiatan itu bagi Anda. Lalu sesudah membuat laporan, Anda membawanya ke ketua KBG atau ketua stasi untuk ditandatangani. Mengerti? Ya, baik. Lalu yang kedua, sekarang Ibu akan minta Anda untuk menilai diri Anda sendiri, untuk merefleksi diri Anda seberapa jauh keterlibatan Anda selama ini dalam kegiatan KBG. Anda tinggal centang saja. Sudah selesai? Sudah. Mari kita tutup dengan doa penutup. Kita siap berdoa dalam nama Bapa dan Tuhan. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur telah mendengar firman-Mu melalui kegiatan belajar ini. Semoga apa yang kami peroleh dalam pelajaran tentang gereja yang membangun persekutuan ini dapat menguatkan kami untuk ikut ambil bagian sebagai anggota gereja dalam membangun persekutuan anak demi kemuliaan kepada segala masa. Amin. Oke, selamat siang, sampai berjumpa minggu depan. Selamat siang.